Oh, Sini, kita jam doa. oh iya ya. Ini udah jam berapa kan? Belum terlambat. Iya. Tepat pada waktunya. Baik, kita mau nyanyi dulu ya. Oke. Lagunya apa Pak Afo? Bersama Yesus. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan. Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan. Dialah Raja segala raja, Dialah Raja segala raja. Luar biasa, kita punya Tuhan yang begitu mengasihi dan terutama Dia adalah juru selamat kita. Sebelum kita lanjutkan acara ibadah doa kita, Bella pimpin doa pembukaan, oke? Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama melaksanakan ibadah doa. Tuhan, pimpin kami supaya kami juga terus semakin boleh terus memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan lewat hidup kami, lewat perkataan kami, segala tingkah laku kami. Dan sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati firman Tuhan ini agar dapat tertanam dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam namamu kami berdoa, amin. Tapi ngomong-ngomong, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau kembali memuji nama Tuhan ya. Lagunya apa Pak? Suaramu merindukan. Suaramu ku rindukan, buka telingaku. Suaramu ku rindukan, diamkan jiwaku. Suaramu Tuhan ku rindukan, buka telingaku. Ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Suaramu ku rindukan, sucikan hidupku. Suaramu ku rindukan, kuatkan hamba-Mu. Suaramu Tuhan ku rindukan, buka telingaku. Ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Sebelum bait terakhir kita nyanyikan, kita akan memberitahu bahwa yang akan menyampaikan renungan pada malam ini yaitu Saudara Ivan Ferdian. Beliau siapa ya? Nanti akan ada perkenalan sendiri dari beliau ya Pak. Ya, Oke, kita lanjutkan pujian kita. Suaramu ku rindukan, hatiku milikku.
Selamat mendengarkan firman Tuhan yang pasti memberikan kekuatan bagi kita semua. Silakan Ivan. Silakan Ivan Ferdian dari Semarang akan langsung menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Ivan. Saya berasal dari Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah di Jakarta, dan bersyukur kalau semenjak tahun 2017 kemarin saya boleh mendapatkan kesempatan untuk belajar di STBI Semarang. Bapak Ibu Saudara, saya sungguh senang sekali boleh berbagi renungan yang kita akan sama-sama melihat dari Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai yang ke-27. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai yang ke-27. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya setiap manusia pasti pernah mengalami perasaan yang namanya rasa takut, Bapak Ibu Saudara. Entah saya, entah Bapak Ibu, kita pernah pasti mengalami perasaan takut, khawatir, cemas di dalam hidup ini. Bahkan kalau kita membayangkan orang sekuat apapun, orang setangguh apapun, dirinya pasti pernah mengalami perasaan yang namanya rasa takut itu. Pernah pasti mengalami perasaan khawatir, cemas, ataupun gelisah di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, perasaan takut adalah perasaan yang dimiliki oleh manusia pastinya. Dan ketika saya merenungkan kenapa muncul perasaan takut di dalam diri kita ataupun di diri manusia, saya merenungkan dan saya mendapati bahwa perasaan takut itu muncul ketika ada suatu situasi ataupun kondisi, Bapak Ibu Saudara, yang ada di sekeliling kita ataupun di depan kita, suatu kondisi di mana itu di luar kendali kita. Dan kondisi tersebut yang di luar kendali kita itu adalah kondisi yang mengancam hidup kita ataupun membahayakan hidup kita. Sehingga kita pun merasa takut dan khawatir. Dan perasaan takut karena kondisi yang ada di sekeliling kita yang begitu membahayakan diri kita itu, sebagai manusia kita tidak dapat menyelesaikan kondisi tersebut. Jadi ada suatu kondisi yang begitu mengancam hidup kita, tetapi kita sebagai manusia itu tidak bisa menyelesaikan kondisi tersebut karena itu di luar kendali kita dan karena kita terbatas. Maka itulah itu yang membuat perasaan takut itu muncul di dalam diri manusia. Mungkin sebagai contoh adalah situasi yang kita alami saat ini, yaitu COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara. COVID-19 ini adalah suatu kondisi yang terjadi di depan kita, yang kita tidak bisa selesaikan dengan kemampuan kita, dengan kehebatan kita. Maka dari itu tidak heran, banyak orang ataupun mungkin beberapa dari kita takut akan COVID-19 ini. Karena ini adalah suatu situasi di luar kendali kita. Ini adalah suatu situasi di mana kita tidak bisa menyelesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Ada beberapa dari kita, kalau kita lihat di berita seperti itu, ada orang-orang yang terpaksa harus dirumahkan karena situasi COVID-19 ini. Dan orang-orang yang dirumahkan tersebut tidak bisa berbuat apa-apa karena ini di luar kendalinya, di luar kemampuannya.
Sehingga orang-orang yang dirumahkan ini, orang-orang yang kehilangan pekerjaannya ini, wajar merasa takut, merasa gelisah, merasa khawatir, karena ia menghadapi suatu situasi di mana ia tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan kemampuannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai manusia, kita mungkin mengalami perasaan takut. Karena ada situasi di sekeliling kita yang kita tidak bisa handle dengan kekuatan kita sendiri. Demikian juga seperti yang dikatakan di dalam teks ini, yang dialami oleh para murid, Bapak Ibu Saudara. Para murid mengalami suatu situasi dan kondisi di mana mereka tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada di depannya dengan kekuatan mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam teks ini, kita melihat bahwa murid-murid mengalami suatu situasi yang mengancam hidupnya, yang mengancam diri mereka masing-masing. Situasi tersebut kita dapati Alkitab menuliskan bahwa mereka mengalami ketakutan karena ada angin ribut yang muncul ketika mereka di perahu bersama-sama dengan Tuhan Yesus saat itu. Mereka yang naik perahu bersama-sama dengan Tuhan Yesus didapati ketika mereka berlayar ada angin ribut dan gelombang yang begitu menakutkan sehingga perahu tersebut didapati tidak aman. Dan para murid begitu ketakutan, begitu gelisah, begitu khawatir. Karena mereka nggak bisa menyelesaikan angin ribut yang ada di depan mereka dengan kekuatan mereka. Mereka begitu takut. Angin ribut adalah suatu situasi yang di luar kendali mereka. Maka dari itu wajar sekali kalau para murid merasa ketakutan. Nah, mereka nggak bisa memberhentikan angin ribut tersebut. Dan Alkitab mencatat mereka begitu ketakutan. Yang terlihat di ayat yang ke-25, mereka mengatakan bahwa dirinya akan binasa. Di dalam ketakutannya itu, Bapak Ibu Saudara, murid-murid datang kepada Yesus, merendahkan hati, memohon kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tolonglah kami binasa. Murid-murid merendahkan hati, mengakui keterbatasan dan ketakutan mereka kepada Sang Guru, yaitu Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus yang waktu itu tidur, ketika dibangunkan, Tuhan, tolong kami Tuhan. Ketika Tuhan Yesus dibangunkan, Tuhan Yesus tidak marah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ia berkata di ayat yang ke-26, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan hal tersebut, Tuhan Yesus menghardik angin dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat yang ke-26. Bapak Ibu Saudara, ketika murid-murid memohon kepada Tuhan Yesus mengerti ketakutan mereka, mengerti kelemahan mereka, dan Tuhan Yesus pun menolong mereka yang sedang takut dengan menyelesaikan masalah yang di luar kendali mereka, Bapak Ibu Saudara. Dan karena Dia adalah Tuhan, karena Dia adalah Allah yang berotoritas, Bapak Ibu Saudara, maka angin ribut sekalipun, gelombang yang begitu besar sekalipun, taat akan perkataan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mampu menyelesaikan situasi sesulit apapun di luar kendali manusia, di luar kendali para murid. Ia dapat menyelesaikan masalah tersebut karena Ia adalah Tuhan yang berotoritas, yang dapat menyelesaikan segala masalah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Ia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, menyelesaikan masalah sebesar apapun yang mungkin di dalam pikiran kita itu nggak mungkin bisa diselesaikan. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, karena Ia adalah pribadi yang berotoritas. Apakah Bapak Ibu saat ini merasa takut? Apakah Bapak Ibu saat ini merasa khawatir? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita merendahkan hati seperti para murid. Ketika kita merasa takut, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus, karena Ia adalah pribadi yang dapat diandalkan. Karena Ia adalah pribadi yang berotoritas, yang dapat menyelesaikan segala masalah seberat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ia dapat menyelesaikan masalah apapun, bahkan
masalah yang ada di luar kendali kita. Ia dapat menyelesaikannya. Ia adalah pribadi yang berotoritas. Dan ia adalah pribadi yang dapat kita andalkan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini, renungan pada hari ini, boleh menguatkan kita. Mungkin ketika kita merasa takut, khawatir, cemas, gelisah. Sebagai manusia, itu wajar terjadi di dalam hidup kita. Tapi marilah kita dengan penuh kerendahan hati ketika perasaan takut itu muncul. Biarlah itu tidak mengendalikan hidup kita. Tapi kita yang adalah umatnya, menyerahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, pribadi yang berotoritas di dalam hidup kita dan di dalam seluruh dunia ini. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan yang menguatkan sudah kita dapatkan. Dan saat ini waktunya bagi saudara dan saya untuk datang kepada Tuhan, menaikkan permohonan doa kita. Dan pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama adalah Bila Kau Yang Membuka Pintu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatiku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Bila Kau yang membuka pintu, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama, dan pokok doa bisa Bapak Ibu lihat di tampilan layar. Puji nama Tuhan, kalau pada sore hari ini kita semua sudah datang menghadap hadirat Tuhan. Kita imani, kita yakini, dan kita percaya Tuhan mendengar semua permohonan dan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan menyelesaikan ibadah doa kita naikkan pujian Tuhan yang rahmani. Tuhan yang rahmani selalu menjaga manusia berharga, disediakan keselamatan. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Jika susah, biarlah Tuhan menghibur. Tuhan yang rahmani selalu menjaga, bersandar padanya, hidupmu selalu bahagia. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini, dan sampai berjumpa kembali hari Rabu depan dalam ibadah doa kita.